السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-31 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebelumnya tentang mereka-mereka yang Allah perintahkan agar jangan mengambil orang-orang kafir sebagai wali. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya. Kemudian Allah ancam dengan ancaman-ancaman. Kemudian Allah katakan, apa yang kalian sembunyikan maupun apa yang kalian tampakkan, Allah lihat. Allah akan hitung. Sampai pada ayat ini Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Rasul, wahai Nabi, sampaikan pada mereka, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ini ikutilah Rasul yang diutus, yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang seluruh nabi-nabi sebelumnya memberitakan akan datangnya nabi terakhir ini, Nabi Musa maupun Nabi Isa. Dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil juga diberitakan akan datangnya seorang nabi, penutup para anbiya. Kalau kalian memang ngaku cinta kepada Allah, wahai ahlul kitab,
maka sesungguhnya bukti kecintaan kalian kepada Allah adalah mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-ayah fiha wujubu mahabbatillah. Ayat ini mengandung kewajiban untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengandung alamatuha, tanda-tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terkandung di dalamnya natijatuha, hasil buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa samaratiha, wa samarat, buahnya, hasilnya dan buahnya. Dalam satu ayat ini, pertama ada kewajiban cinta. Kalau kalian memang cinta pada Allah, artinya cinta itu suatu kewajiban. Kalian hanya mengaku cinta, tapi nggak ada buktinya, berarti wajib cinta pada Allah Ta'ala. Kedua, wajib membuktikan cinta itu dengan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib membuktikan cinta kepada Allah dengan mentaati Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, terkandung dalam ayat ini juga alamatul mahabbah, tanda-tanda kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda-tandanya? Juga mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW. Itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa natijatuha wa samaratuha, hasilnya dan buah dari cinta kepada Allah juga pengamalan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Itu natijahnya. Kalau dia cinta, pasti akan menerapkan sunnah. Kalau dia cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia mengikuti sunnah demi sunnah, menelusuri jejak-jejak Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian cinta kepada Allah. Ai idda'aitum, kalau kalian mengaku-ngaku cinta. Hadhil martabah al-aliyah, artinya kalau kalian mengaku-ngaku memiliki derajat tertinggi dari derajat keimanan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat tertinggi. Ada orang yang beribadah hanya dengan harapan-harapan, seperti mereka para pegawai yang bekerja ingin digaji. Ya, dapat gajinya, tapi apakah dia cinta pada majikannya? Belum tentu. Derajat lainnya, ada yang bekerja karena takut. Beramal dia hanya karena rasa takut, seperti budak-budak hamba sahaya yang takut disiksa oleh tuannya, maka dia menuruti. Tapi apakah dia cinta? Tidak. Tetapi siapa yang cinta dan beramal karena cinta, terkandung di dalamnya harapan dan rasa takut lengkap. Sebagaimana seorang hamba yang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah takut kalau Allah membencinya. Takut kalau Allah jangan sampai dia mendapatkan kemurkaannya. Takut kalau Allah membencinya. Takut kalau Allah menjauhkannya. Takut kalau Allah meninggalkannya. Takut. Ada rasa takut. Tapi karena cintanya takut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga memiliki harapan-harapan,
mengharapkan dicintai oleh Allah, mengharapkan diberi oleh Allah keridhaan, mengharapkan didekatkan dengan Allah. Oleh karena itu ibadah disebut taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta lengkap. Kecintaan, harap dan takut. Tetapi kadang kalau hanya takut saja belum tentu dia cinta. Berharap saja belum tentu dia cinta, belum tentu dia takut. Ikhwani fid din, a'azakumullah, murji'ah sesat. Karena berharap tapi enggak punya rasa takut. Apalagi cinta. Tenang saja, Allah Ghafurur Rahim. Berharap, tetapi sama sekali tidak takut dengan bebasnya dia berbuat dosa, kemaksiatan, kekufuran. Sebaliknya, Khawarij beribadah karena rasa takut. Kalau begini kafir, kalau begini sesat, kalau begini diazab, kalau begini akan mendapatkan begini. Hati-hati, bahaya. Ini kita akan begini, kita akan begitu. Lupa dengan harapan-harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ekstrim. Ghulu, melampaui batas. Lupa dengan rahmat Allah, kafir halal darahnya, bunuh mereka, siksa mereka, habisi mereka ila akhir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kedua-duanya sesat. Satu menyimpang ke kanan, satu menyimpang ke kiri. Tetapi al-mahabbah adalah darajat al-aliyah. Mahabbah adalah al-martabah al-aliyah, derajat yang tertinggi. War-rutbah allati laisa fawqaha rutbah. Tingkatan yang tidak ada lagi di atasnya tingkatan. Ada tingkatan yang tertinggi. Di atasnya enggak ada tingkatan lain. Tingkatan cinta adalah yang paling tertinggi. Fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Oleh karena itu, derajat yang tertinggi ini yang namanya cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan pengakuan. Tidak cukup hanya dengan kata-kata saya cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, tidak cukup. Perlu bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Balla budda minas sidqi fiha. Bahkan harus ada kejujuran, benar-benar cinta dari hatinya. Dan harus ada alamatus sidqi, tanda-tanda kejujuran, bukti kalau cintamu itu jujur. Kalau cintanya jujur dari hati, hatinya dipenuhi kecintaan pada Allah, tentunya hatinya jadi baik, jadi saleh. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya jadi baik, akan jadi baik seluruh tubuhnya. Sebagaimana dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada sesuatu, segumpal daging atau darah yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, dia adalah al-qalbu, jantung atau hati. Sehingga kalau hatinya dipenuhi kecintaan yang jujur, pasti akan terlihat pada amalannya, perbuatannya, akhlaknya, ibadahnya, baca Qur'annya, puasanya, salatnya akan terlihat. Ikhlas. Karena cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Berbeda dengan yang mengatakan di mulutnya saya cinta, tetapi tidak ada dalam hatinya. Saya cinta pada Allah, tayyib salat. Malas. Enggan. Berarti dusta. Dusta dia kalau dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dusta dia kalau dia mengaku cinta kepada Allah. Kadzdzab. Seperti para munafiqin. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mau menipu Allah, Allah yang akan membuat rencana buat mereka nanti.
Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kata Allah, kalau berdiri untuk salat, berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Lihat, akan terbedakan dengan jelas semangatnya orang yang cinta pada Allah ketika salat dan malasnya orang yang tidak punya cinta pada Allah ketika salat. Akan terlihat. Demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain tentunya. Demikian pula dalam ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jami'i ahwalih. Demikian pula pada ikutannya terhadap sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana ittiba'nya? Apakah mengikuti sunnah-sunnah Rasul fi jami'i ahwalih, dalam semua keadaannya? Pada pakaiannya, pada badannya, pada jenggotnya, pada rambutnya, atau pada amalannya, pada perbuatannya, pada ibadahnya, pada akhlaknya, pada tutur katanya, pada hatinya. Apakah mengikut sunnah Rasulullah SAW? Fi aqwalihi wa af'alih, dalam ucapannya dan perbuatannya. Fi usulid din wa furu'ih, pada dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya. Fi zahir wal batin, apakah yang zahir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak, pada anggota badan ataupun pada hatinya. Apakah ngikut Rasul? Apakah ngikut sunnah? Itu merupakan barometer, tolok ukurnya. Kalau ngikut sunnah berarti dia memang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, terbukti. Karena ada semangat meniti jejak sunnah dan semangat menghidupkan sunnah pada dirinya, pada amalannya, perbuatannya, ucapannya, akhlaknya, pakaiannya. Masya Allah. Faman ittaba'a ar-rasul dalla ala sidqi da'wahu mahabbatullah ta'ala. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW berarti menunjukkan kejujuran pengakuannya, yaitu kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habbahu Allah wa ghafara lahu dhanbuh wa ghafara lahu dhanbah. Niscaya Allah akan cinta kepadanya dan Allah akan ampuni dosanya. Karena terbukti bahwa dia benar-benar cinta. Wa rahimahu wa saddadah. Niscaya Allah akan merahmatinya, Allah akan meluruskannya fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Allah akan membimbingnya pada seluruh gerakan-gerakannya dan seluruh diam-diamnya, semuanya sedid, lurus. Gerakannya pada perkara yang benar, berjalannya pada jalan yang benar, berbicaranya dengan kebenaran, perbuatannya dengan kebenaran. Demikian pula diamnya. Kenapa diam? Ketika saat memang yang benar harus diam. Mengapa tidak berbicara? Karena saat itu memang yang hak adalah untuk tidak berbicara. Kenapa dia tidak bergerak? Kenapa tidak melawan? Kok diam? Karena saat itu memang yang sepantasnya dia untuk diam, tidak melawan. Subhanallah. Bergeraknya dan diamnya dengan tasdid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sin, bukan dengan shin. Saddada dengan sin tanpa titik. Artinya diluruskan oleh Allah SWT. Khutahu, langkah-langkahnya diluruskan, geraknya dan diamnya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngikut sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, wa man lam yattabi'ir rasul falaysa muhibban lillahi ta'ala. Sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cinta. Walaupun mulutnya mengaku cinta, saya cinta kepada Allah, kadzdzab, kamu tidak cinta. Karena kita tidak lihat buktinya. Apa buktinya? Falaysa muhibban lillahi ta'ala. Lianna mahabbatahu lillahi tujib lahu ittiba'u rasulih. Karena kecintaan pada Allah memiliki konsekuensi. Konsekuensi cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti ajarannya. Fama lam yujad dzalik dalla ala adamiha. Kalau tidak ada tanda-tanda tersebut, berarti memang tidak ada. Saya memiliki cinta dalam hati saya kepada Rasulullah, kepada Allah. Taib. Buktinya kok nggak ada? Kalau engkau punya cinta kepada Allah, pasti ada buktinya. Amalmu, perbuatanmu akan mengikuti sunnah-sunnah. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, ya berarti tidak ada. Ada sesuatu, ada api, tapi nggak ada lidah apinya, nggak ada asapnya, nggak ada arangnya, nggak ada baranya, nggak ada cahayanya. Kamu percaya? Kalau ada api di situ, nggak ada panasnya, panasnya nggak ada, nyalanya nggak ada, asapnya nggak ada. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan itu adalah api? Berarti memang tidak ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada mengaku ada, fa innahu kadzib, berarti dia berdusta. Ini da'aha, kalau dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah padahal tidak ada tanda-tandanya, enggak ada bukti-buktinya, enggak ada terlihat buah dari kecintaan kepada Allah, enggak terlihat natijah dari cinta kepada Allah, nggak kelihatan hasilnya, nggak kelihatan buktinya, nggak kelihatan buahnya, ya berarti tidak ada, dan berarti kamu berdusta. Ma'annaha ala taqdiri wujudiha ghair nafi'ah biduni syartiha. Ma'annaha, bersama dengan itu, kalaupun dianggap ada wujudiha ghair nafi'ah biduni syartiha, juga tidak bermanfaat kalau tidak ada syaratnya. Apa maksudnya? Maksudnya si pengaku cinta ini, saya cinta pada Allah. Coba lihat buktinya. Apakah dia salat? Salat. Apakah dia puasa bulan Ramadan? Puasa. Apakah dia berzikir pada Allah? Berzikir. Berarti dia cinta pada Allah. Bisa dipastikan atau tidak bisa? Kata saya, kalaupun ada, masih belum tentu. Mengapa? Bisyurutiha, ada syarat-syaratnya. Karena munafikin salat tetapi tidak ikhlas. Munafikin yang tidak cinta kepada Allah ikut ke masjid walaupun cari shaf yang paling belakang. Karena ketika ruku dia lihat dari ketiaknya barisan para wanita. Dan dalam keadaan malas, qamu ila shalah, qamu kusala. Idza qamu ila shalah, kalau berdiri untuk salat, berdiri dalam keadaan kusala, malas. Jangankan mau ruku dengan lurus, i'tidal dengan lurus, sujud dengan tumakninah, ngangkat jari aja nggak kuat. Angkat jari begini gak kuat. Padahal dia baca asyara ilal qiblah, mengarah ke kiblat. Ini enggak, ngarahnya begini. Kayaknya berat sekali jarinya untuk diangkat. Keselan, malas. Sekedar saja. Yura'unan nas, kata Allah, hanya ingin dilihat oleh manusia. Ada temannya, ada ustadznya, kalau nggak sholat saya dihukum. Sholat. Kalau ngangkat jari aja nggak kuat, apalagi ngangkat tangan ke dadanya nggak kuat, lumpruk di bawah. Padahal sekian banyak para ulama mensahihkan hadis ala sadr, di atas dada. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah yang mensahihkan dan membawakan sekian banyak aqwal dari para ulama ahlul hadis tentang sahihnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Gak kuat.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Berarti kita kembali pada ucapan Syekh Sa'di, ala takdiri wujudiha, kalaupun dianggap ada beberapa sunnah-sunnah dikerjakan olehnya, masih belum tentu nafi'ah, belum tentu bermanfaat. Kalau nggak ada syarat-syaratnya, kalau nggak ada keikhlasannya, kalau nggak ada contohnya, kalau nggak sesuai dengan sunnah. Tapi saya berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dengan cara-cara bid'ah, ya bukan sunnah. Tidak ada syaratnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang nggak ada perintahku, maka dia tertolak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bihadihil ayah, dengan ayat ini kata Syekh Sa'di, yuzan jami'ul khalq. Dengan ayat ini diukur seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, diukur manusia dan jin. Apakah dia cinta kepada Allah atau dia tidak cinta kepada Allah? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan dan dalam beberapa buku yang lain juga seperti Al-Jawabul Kafi, beliau menyatakan, menukil ucapan betapa banyaknya manusia-manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kami punya alat ukurnya. Lihat, secara bebas maknanya seperti itu. Banyak manusia yang mengaku cinta pada Allah, cinta pada Allah. Bahkan mereka tulis logo-logonya di jaketnya. Mereka tulis logonya di kaosnya. Mereka tulis kami cinta Allah, kami cinta Allah. Tapi kami punya alat ukurnya. Apakah jujur atau tidak jujur? Apa alat ukurnya? Kata Ibnu Qayyim, alat ukurnya yang yuzan bihi al-khalq, yang akan diukur dengannya seluruh pengaku-pengaku cinta. Apa itu? Ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Alat ukurnya adalah ayat Allah yang sedang kita bahas ini. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Coba. Maka kita akan lihat ahlus sunnah yang berjalan di jalan sunnah, yang berupaya untuk meniti sunnah demi sunnah, mencari yang sahihah, dan berupaya mencocoki sunnah, caranya, jumlahnya, bilangannya. Berarti dia semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Berarti dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, ya kurang. Yang tidak ada, ya berarti tidak cinta. Kalau kurang, kurang cinta. Itu alat ukurnya. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di. Bihadihil ayah yuzan jami'ul khalqi. Dengan ini ditimbang, diukur seluruh makhluk-makhluk. Fa'ala hasbi hadzihim min ittiba'ir rasuli yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah. Sesuai seberapa ikutannya terhadap Rasulullah, ya segitulah iman mereka, segitulah cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekian, ya segitu cintanya. Kalau lebih tinggi lagi, berarti lebih tinggi cintanya. Wa man naqasa min dzalika naqas. Kalau kurang dari itu, ya berarti berkurang cintanya. Alhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, Ibnu Katsir juga membawakan ucapan-ucapan para ulama. Qala ba'dul ulama al-hukama. Berkata para ulama yang bijak, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini. Laisa sya'an an tuhib, innama sya'an an tuhab. Urusannya bukan kamu cinta. Urusannya bagaimana kamu dicintai. Apa maknanya? Urusannya bukan tuhib, tapi bagaimana tuhab. Yang harus kamu pikirkan jangan pengakuan saya cinta. Yang harus kamu pikirkan bagaimana kamu agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, pasti menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ingin dicintai. Kalau dia ingin dicintai oleh Allah, pasti dia akan taqarraba. Ya taqarrabu, akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, dengan ibadah, dengan keikhlasan, dengan salat, ibadah, sedekah, puasa, qiraatul Quran, ila akhirih. Dengan akhlak yang baik, dengan ihsan ila nas, dengan membersihkan hatinya dari hasad dan dengki, membersihkan hatinya dari kedustaan, kesombongan, riya, ujub, bangga diri. Karena ingin dicintai oleh Allah, maka dia bersihkan hatinya, dia bersihkan dirinya, dan dia berusaha untuk taqarrub ila Allah. Berarti orang ini cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sangat berharap, sangat ingin untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa sya'an an tuhib, innama sya'an an tuhab. Urusannya bukan bagaimana kamu mencintai, tapi bagaimana kamu biar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, otomatis kamu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dinukil oleh beliau Ibnu Katsir rahimahullah ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Hasan Al-Basri dan juga ghairuhu minas salaf dan lainnya dari para salafus saleh, za'ama qaumun annahum yuhibbun Allah. Satu kaum mengaku-ngaku bahwa mereka cinta kepada Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayah. Beberapa kaum mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan ayat ini untuk menguji mereka. Yahudi mengaku cinta kepada Allah, Nasrani mengaku cinta kepada Tuhan Allah. Musyrikin jahiliyah, musyrikin Arab mengaku cinta pada Allah taala. Tetapi na'udzubillah, memusuhi Rasulullah SAW sampai tingkatan memboikotnya dan memboikot keluarganya, kerabatnya. Surat pemboikotannya ditulis dengan Bismikallahumma, dengan nama Allah. Bayangkan. Artinya mereka mengaku cinta pada Allah. Mereka pakai nama Allah, Bismikallahumma. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Walhamdulillah, Allah kerahkan bala tentaranya yang sangat kecil, yaitu rayap, al-akala, memakan surat yang dari kulit tadi, sehingga tidak tersisa kecuali kalimat Bismikallahum, dengan nama Allah. Yang lainnya hilang semua. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pengaku-pengaku cinta ini kemudian Allah uji mereka. Qul, katakan pada mereka ya Rasulullah, katakan pada mereka ya Nabi Allah, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kata Nabi, kata Rasul. Berarti aku di sini Rasulullah SAW. Katakan pada mereka, wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, ikuti aku. Aku diutus oleh Allah. Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awsaq ural iman, sekokoh-kokoh urat keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu cinta kepada Allah atau beriman pada Allah secara sempurna sampai tingkat tertingginya awsaq ural iman, sekokoh-kokoh urat keimanan, kalau dia mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Baik. Apa kaitannya dengan pembahasan tadi?
kaitannya kalau kita cinta kepada Allah, kita wajib mencintai yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintainya. Mencintainya terkandung dalamnya untuk meneladaninya, mencontohnya, mengikutinya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, percaya pada berita-beritanya, mengikuti hadis-hadisnya, berpegang dengan sunnah-sunnahnya. Ini awsaq ural iman. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka kalau dia cinta kepada Allah, maka buktikan untuk mencintai yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.